Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih ingat ya Tante. Tante, saya Asma Nurjana, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Tante, di sini saya akan di sini tujuan saya yaitu untuk memberikan edukasi kepada Tante mengenai penyakit asma. Tante mungkin bertanya, kenapa asma ini dikasihkan ke materi ini? Karena kemarin tuh Tante dilihat dari hasil pengkajian dari bapak sama adik juga di sini tidak ada riwayat penyakitnya sama sekali. Untuk kakek juga itu meninggal karena sesak nafas. Jadi ya itu Tante, dan di sini tuh kasih edukasi sesak nafas, maksudnya asma, penyakit asma. Mungkin Tante aku ambil waktu ini mungkin kurang lebih dari 30 menit. Sedikit Tante. Untuk itu Tante, sebelum masuk di materi, ada mau kasihkan ini pretest, isi saja Tante sesuai pemahaman tak sendiri. Tidak ada itu cuma isi. Nanti ku bacakan Tante. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah Anda mengetahui tentang penyakit asma? Ya atau tidak? Ya apa nih? Di checklist saja Tante kalau tidak. Iya. Iya. Yang kedua itu, apakah Anda mengetahui penyebab penyakit asma? Tidak. Ya, di checklist juga Tante. Yang ketiga itu, apakah Anda mengetahui tanda dan gejala penyakit asma? Kalau yang Tante di checklist saja. Yang keempat itu, apakah Anda mengetahui pencegahan penyakit asma? Ya, tidak tahu. Ya. Apa pencegahannya? Ini Tante di checklist yang kelima itu, apakah Anda mengetahui pengobatan yang tepat untuk asma? Tidak. Ini checklist langsung masuk di Tante di materi ini penyakit asma. Mungkin dia sedikit juga Tante bacanya. Ya. Tante, penyakit asma sendiri itu penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak. Itu Tante, penyakit yang disebut itu penyakit kronis, lama itu penyakitnya Tante. Sudah jangka panjang. Iya, maksudnya tapi kalau Bapak ya kurang tahu juga, kan bilang kita kemarin tidak tahu, tidak ada riwayat penyakitnya Tante. Iya. Jadi Tante itu penyakit asma itu dirasa kayak sesak, dirasa dada kayak sedikit nafas itu kayak kalau dia hirup ke udara, sesak dirasa dada. Untuk penyebabnya itu Tante, yang kulihat di jurnal Tante tidak ditahu pastinya itu penyebab pastinya itu apa. Yang kulihat juga itu Tante ada juga beberapa. Di sini ada 7 poin di Tante kulihat. Yang pertama itu infeksi saluran pernapasan. Itu Tante, infeksi saluran pernapasan, misal flu pasti itu Tante, kalau flu kayak susah bernafas juga, kalau batuk juga. Itu Tante bisa juga memicu serangan asma. Iya. Karena pasti terinfeksi Tante. Untuk yang kedua itu alergen atau agen pemicu alergi Tante, pemicu alergi. Itu Tante dapat memicu alergi seperti debu rumah,
nggak mesti gitu di dalam rumah tante, bisa juga di luar rumah juga. Nah sama anu juga tante, kayak bulu hewan begitu, bulu kucing, karena nggak kita itu tuh bersih ini kucing atau tidak, karena banyak juga itu virus-virusnya biasa kucing tante. Sama ya begitu, jamur. Nah untuk paparan asap kimia tante, yang ketiga itu ada paparan asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Nah itu tuh tante, kalau asap rokok pasti ada itu bahan kimia berbahayanya. Kalau biasa gitu tante dekat sama yang perokok itu, kalau merokok pasti dihirup itu asapnya tuh tante, pasti sesak dirasa. Nah kayak begitu juga tante, polusi udara kak begitu di banyak kendaraan tuh di jalan kayak begitu juga, kalau dihirup pasti sesak juga. Iya. Nah begitupun dengan anu juga tante, kondisi cuaca. Kadang itu biasa kalau dingin panas itu juga bisa menyebabkan tante. Iya. Karena tuh dapat itu pernafasan saluran pernafasan tak menyempit. Nah yang kelima itu tante, kondisi ruangan yang lembab, berjamur atau berdebu. Nah biasanya itu tante kalau berdebu itu di dalam rumah kayak susah bernafas, apalagi kalau ndak anu juga, kalau ndak terbuka jendela. Nah untuk yang keenam tante itu ada stres. Kalau stres kita pasti kayak banyak sekali dipikirkan. Kayak gimana dirasa tante kalau stres enggak kayak sesak dirasa? Biasa juga itu sesak biasanya. Nah ya, karena kalau saya sendiri tante kalau banyak tugas tidak selesai, baru kayak mau deadline-nya ini tidak selesai kayak beda kesalahan tante. Kalau yang ada juga tante, kalau emosi kayak berlebihan kayak diri sekali dirasa kayak tadi masih bisa jadi tante. Iya, tapi kan kak sesak dirasa tante. Nah untuk tanda dan gejalanya itu tante tuh bisa dilihat itu sesak nafas. Nah karena tuh kalau itu saluran pernafasan tak kalau menyempit nih ya susah itu tante, susah menghirup udara oksigen. Nah batuk juga tante bisa kena infeksi juga itu. Karena tuh kalau batuk itu tante, kalau yang asma biasa itu parah kalau di malam hari tante batuk. Iya. Bisa tidak bisa tidur. Iya tante. Nah untuk suara nafas bising juga itu kayak, coba pinjam ke HP mau kak kasih lihat tante dulu itu kayak maksudnya mau kak kasih dengar kayak begini tante, suara bising tante. Bunyi bising begini tante, bunyi. Ya ada tuh tante kalau hembuskan nafasnya kayak ada tuh biasa orang tua kayak bunyi sekali tante di sana. Jadi tuh tante sananya suaranya tante, suara bising begitu begini kayak bunyi kayak bisa dibilang itu kayak banyak dahaknya, enggak tahu tante. Iya. Nah bisa juga itu dilihat tante dari raut wajahnya pucat kita atau tidak. Iya. Nah dilihat juga tante lemai, enggak maksudnya kayak enggak dapat beraktivitas tante begitu. Iya. Sama tuh tante itu gejalanya asma tuh itu gejalanya asma tuh seperti pemicunya asma itu tante tuh seperti debu, asap, polusi udara dingin, stres yang sudah tadi saya jelaskan tante. Nah itu juga tante penyakit asma nggak mesti itu orang tua atau lansia yang kena tante, bisa juga anak-anak. Iya. Nah untuk pencegahannya tuh tante itu
Yang pertama itu kita mewaspadai timbulnya gejala asma tante yang kayak seperti ini nih tadi. Kasih dengar suara meni bagaimana itu. Terus kalau ada itu kayak gejala-gejala yang kita rasa tante, kayak langsung maki saja ke puskesmas periksa. Maki bilang kayak anu gini nggak terlalu parah sih. Karena ada itu biasa tuh tante, nah bilang orang sembuh sendiri gini. Nah, yang kayak tante itu tuh hindari pemicu asma. Nah, itu tuh biasa tante kalau dekat sama yang perokok. Nah, itu juga pemicunya tante. Kalau bisa jangan dekat sama yang tante yang merokok begitu, atau bisa juga bilangi kalau seumpama kalau ada anak-anak begitu merokok di samping, tak suruh misalnya tinggal karena kesehatan juga begitu. Nah, untuk kalau keluar ke rumah tante kok bisa juga pakai masker karena banyak itu polusi di luar. Apalagi itu mobil, motor. Apalagi juga kalau panas sekali matahari baru debunya itu di jalan banyak sekali. Nah, untuk juga tante dijaga kebersihan lingkungan, tapi kalau pulang di sini bersih sih. Bersih sebagian. Kalau Bersih sempat tante lagi di minggu sini. sampai bersih lagi. Iya. 1 minggu 1 kali. Juga tante harus kita juga jalani vaksinisasi. Sering juga tante aku jelaskan tadi, sering juga pakai masker. Nah, atur juga pola hidup sehat, makanan yang bergizi, yang seimbang yang kemarin juga dijelaskan itu tante kan. Nah, ada juga tante di sini juga turunkan berat badan jika obesitas karena kalau obesitas pasti juga sesak dirasa kalau bernafas Nah, untuk yang terakhir itu tante ada juga mengelola stres dengan baik. Nah, kalau mengelola stres dengan baik itu bisa tante bisa kayak relaksasi begitu, kayak meditasi, kayak diatur pernapasan. diatur pernapasan. Biasa melihat kan televisi begitu. Kalau nggak stres Saya melihat televisi kalau pagi-pagi. Nah, untuk pengobatannya tante ada kuliah di sini yang farmakologi itu yang pengobatan medis. Nah, pengobatan medis itu tante yang inhalasi, alatnya tante begini, yang apa sandinya minta 85. alatnya yang dipakai tante begini. Itu yang disemprotkan masuk tante di mulut karena ini pakai juga ini ada uapnya tante. Ada itu biasa kalau bilang di film-film kalau asma lagi. Nah, itu sih tante untuk kalau kambuh lagi asmanya itu tante. Nah, ada gitu uapnya itu di dalam anunya tante di sini. Nah, untuk nebulizer itu tante beda lagi, tapi hampir sama dengan inhalasi ini yang begini jaga benar tante. Seluruh ini dia tante hidung sampai ke mulut. Pakai uap juga tante, tapi ini pakai mesin ini. Yang kayak berapa menit ini kayaknya 30, paling lama itu 30 menit dipakai begini sampainya habis cairannya. Nah, kalau tante non farmakologisnya itu atau terapi non medisnya itu yang sudah saya tadi jelaskan tante, bisa bisa terapi, meditasi, kayak jogging, maksudnya jogging kayak jalan santai saja tante. Kalau jogging yang kayak berlebihan pasti sekali nafas sakit lagi gitu. Iya. Nah, itu tante mungkin itu saja sih, atau mungkin ada ditanyakan tante mengenai ini penyakit asma. Angkat maki datanya atau tidak jadi tante.
Ada juga teman tak ada dibutuh, nggak dibutuh. Gimana itu tante? Di bagian ini kantor desa nih. Ada tante. Seluruh keperawatan, anak kelas keperawatan ini yang kemarin itu ada kemenakanku di Majene itu namanya Pira, ada temannya mungkin kemarin dia itu tante. ya mungkin mau Karena bilang mama ada membawakan kuahnya belum sih mana temannya itu dengan Pira itu ke situ ke rumahmu anak Sumber juga mana bawa bilang ya pisah masa dulu ya Allah banyak tuh pisau pas sekolah KKN di saudara di Galuh itu nih tante kemarin rencana itu kemarin waktu kasih edukasi ya kontrak waktu kemarin ini tante mau lagi kasih postes ya sesuai tadi tante sama aja dengan pertanyaan yang tadi. Yang pertama itu apakah Anda mengetahui tentang penyakit asma? Itu tante sesak dirasa ya sesak biasa kalau kita tante ya sedikit saja ya. Nah yang pertanyaan kedua itu apakah Anda mengetahui penyebab penyakit asma? ya penyebabnya Dari udara tante fluki juga. Nah ada juga nanti tanda dan gejalanya. Apakah Anda mengetahui tanda dan gejala penyakit asma? Nah yang keempat itu tante apakah Anda mengetahui pencegahan penyakit asma? Iya tadi tante. pencegahannya Iya itu yang menjaga kebersihan lingkungan. Nah yang terakhir itu tante apakah Anda mengetahui pengobatan yang tepat untuk asma? Yang itu tante yang pakai begini iya sama yang ke meditasi ki. ya. Nah, jadi tante tidak mau ki bertanya. Tempat lagi bertanya. Nah, jadi itu tante di sini selesai ini materi yang aku sampaikan sama kita yaitu itu di namanya turunkan iki anaknya bisa juga ke cucunya nanti. Ternyata baru itu terkejut baru bilang tak ada. Iya. Apa bisa Pak saya sekali aja berangkat selama ini tidak pernah. Sehat-sehat Iya juga. sehat-sehat berangkat. Iya. Biasa bilang Kak, ya sehat kok itu Pak, iya sehat tidak ada lagi tidak ada rasa tidak sehat kayak mau berangkat. Berangkat kami tidak jadi sama anaknya berangkat. Jadi tante selesai ini tante. Terima kasih di tante waktunya juga aku lagi juga. Tidak. Mau di answer mungkin masa untuk. Terima kasih tante. Ya, sama-sama. Muka juga